Selamat datang di pertemuan ke-14, arena di mana seluruh teori akuntansi yang selama ini kita pelajari akan diuji nyalinya di medan pertempuran bisnis yang sesungguhnya. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sibuk berdebat tentang bagaimana mendokumentasikan nilai aset ke dalam neraca secara legal, hari ini kita akan mengubah sudut pandang tersebut secara radikal. Di layar ini, Anda tidak sedang melihat judul tugas akademis biasa. Anda sedang bersiap untuk mengenakan kacamata seorang eksekutif puncak. Laporan keuangan bukanlah sekadar artefak masa lalu atau dokumen kepatuhan untuk memuaskan petugas pajak, melainkan sebuah instrumen intelijen mutlak untuk mendiagnosis kesehatan dan memprediksi masa depan perusahaan. Melalui studi kasus analisis yang kita sebut sederhana ini, kita akan membedah anatomi angka-angka krusial untuk mengungkap apakah sebuah bisnis sedang mencetak mesin kas yang tangguh atau justru sedang membakar modal secara diam-diam menuju kebangkrutan. Kemampuan Anda untuk menerjemahkan deretan angka mati ini menjadi sebuah keputusan, pembiayaan, dan optimalisasi operasional yang tajam adalah insting bertahan hidup yang akan kita asah habis-habisan hari ini. Mari kita tingkatkan eskalasi analisis kita ke level kesulitan tertinggi dengan membedah anatomi PT Bank Rakyat Indonesia, urat nadi perekonomian mikro negeri ini. Di layar ini, Anda harus secara radikal membuang seluruh logika akuntansi manufaktur atau teknologi yang kita gunakan pada kasus Indofood dan Telkom. Mengapa? Karena saat kita menatap laporan keuangan sebuah bank yang diserahkan ke OJK, definisi harta dan kewajiban mengalami distorsi yang ekstrim. Tabungan triliunan rupiah milik masyarakat di BRI sama sekali bukan kekayaan perusahaan, melainkan bom waktu berupa liabilitas atau utang yang bisa ditarik kapan saja. Sebaliknya, aset terbesar BRI justru berwujud piutang tak kasat mata, uang yang sedang dipinjamkan ke jutaan pelaku UMKM di seluruh pelosok desa. Oleh karena itu, mempublikasikan laporan keuangan ini ke publik dan regulator bukanlah sekadar rutinitas transparansi biasa. Ini adalah sebuah deklarasi hidup mati tentang seberapa tangguh manajemen memitigasi risiko kredit macet, menjaga bantalan likuiditas dari kepanikan massal, dan mencetak margin keuntungan di tengah aturan permodalan OJK yang tidak kenal ampun. Mari kita bedah dashboard kinerja Bank Rakyat Indonesia tahun 2024 ini melalui kacamata seorang eksekutif keuangan. Di permukaan, pertumbuhan pendapatan bunga mendekati 10% terlihat mengesankan. Namun, perhatikan lonjakan brutal pada beban bunga dari 43 menjadi 57 triliun. Ini adalah hantaman langsung dari rezim suku bunga tinggi Bank Indonesia yang dengan kejam menggerogoti margin kita. Dampaknya sangat jelas. Meskipun pendapatan bunga bersih masih dipaksa tumbuh, laba bersih kita tercekik dan stagnan di angka 60 triliun, nyaris tidak bergerak dari tahun lalu. Ini adalah harga mahal dari ketatnya persaingan likuiditas di pasar. Akan tetapi, di tengah tekanan margin tersebut, manajemen mengeksekusi manuver mitigasi risiko yang brilian. Kredit macet atau NPL gross berhasil ditekan turun ke level 2,94%, membuktikan disiplin penyaluran kredit yang sangat ketat. Ditambah dengan rasio kecukupan modal atau CAR raksasa di level 24%, jauh melampaui batas minimum OJK, BRI mengirimkan pesan absolut kepada investor. Di saat badai suku bunga mematikan potensi laba yang agresif, bank ini secara sadar memilih menahan diri demi membangun benteng pertahanan modal yang tak tertembus. Langsung membedah inti dari 5 simpulan di layar ini, kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan sebuah narasi optimisme yang dirancang khusus untuk menenangkan publik dan investor retail. Kenaikan pendapatan bunga sebesar 10% pada poin pertama memang merepresentasikan ekspansi mesin kredit BRI yang masif ke sektor real. Namun optimisme ini langsung dihabisi oleh realitas di poin kedua.
Lonjakan beban bunga akibat agresivitas suku bunga acuan membuktikan bahwa biaya dana perusahaan sedang meroket. Konsekuensi logisnya terlihat jelas pada poin ketiga. Klaim laba bersih stabil sesungguhnya adalah eufemisme untuk margin keuntungan yang tercekik. Miliaran volume kredit baru dipaksa bekerja ekstra keras hanya untuk menahan angka profit agar tidak runtuh berantakan. Lebih jauh, narasi penurunan rasio kredit macet di poin keempat seolah memoles ilusi bahwa debitur semakin sehat. Padahal kita tahu, angka ini seringkali merupakan hasil akhir dari pembersihan neraca melalui mekanisme hapus buku. Meski dipenuhi tekanan struktural tersebut, poin kelima menjadi validasi keselamatan mutlak kita. Benteng permodalan atau rasio CAR raksasa di level 24% menjelma menjadi perisai baja, menjamin bahwa sekeras apapun badai kredit macet atau efisiensi menghantam, institusi ini kebal terhadap ancaman kebangkrutan sistemik.